Pendidikan kewarganegaraan adalah fondasi paling penting dalam membangun karakter bangsa dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan baik. Tujuannya itu adalah untuk membentuk kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan baik. Di sini ada 3 landasan hukum, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 mengatakan hak dan kewajiban kita untuk berpendidikan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu pentingnya sistem pendidikan nasional menekankan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum. Yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan dalam mata pembelajaran lain. Itu di Peraturan Menteri Kebudayaan nomor 58 tahun 2014. Di sini ada nilai-nilai yang dikembangkan, yaitu Pancasila, demokrasi, dan hukum. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia dibentuk oleh berbagai unsur seperti budaya, sejarah bangsa, dan agama dalam nilai-nilai luhur. Dan fungsi vitalnya itu adalah persatuan bangsa, landasan pengembangan, dan jati diri bangsa. Pancasila adalah pilar identitas nasional. Itu adalah ideologi negara, nilai-nilai luhur, dan implementasi dalam kehidupan. Itu Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan dalam suku bangsa, bahasa daerah, dan dalam agama. Tantangannya itu adalah globalisasi. Globalisasi itu adalah yang dapat muncul mempengaruhi budaya asing masuk ke Indonesia. Dan yang kedua adalah diintegrasi, yaitu potensi konflik antara kelompok yang dapat memecah kebelakan dan merusak harmonisnya suatu bangsa. Yang ke bab 4 adalah kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Di situ kewarganegaraan adalah di sini menjelaskan asas-asas hak dan kewajiban serta isu-isu terkait yang ada di Indonesia dan negara lain. Di sini ada cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Di sini kalau kita mau memperoleh warga negara di Indonesia sini, kita harus yang pertama itu kelahiran di sini. Yang kedua itu adalah proses permohonan menjadi WNI. Yang ketiga itu pernikahan. Kita menikah dengan orang Indonesia, maka kita akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu hak pilih dan hak berpendidikan. Kita mesti memiliki hak, kewajiban, hak untuk berpendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang kedua itu adalah membayar pajak. Kita harus membayar pajak dan membela negara dan mengatasi hukum, menghormati hak-hak asasi manusia lain. Yang berikutnya itu adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketika kita kehilangan warga negara Indonesia, di sini berarti memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan kita sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga di sini
tinggal di negara tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut adalah studi kasus atau isu kewarganegaraan ganda. Dampak positifnya adalah kemudahan akses ke negara lain. Itu adalah dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya itu adalah konflik atau kepentingan dalam potensi penyalahgunaan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah perkembangan kebijakan. Di sini diskusi publik dan revisi undang-undang tentang kewarganegaraan ganda di Indonesia. Yang berikutnya adalah 9 di sini adalah penegakan hukum, itu fondasi masyarakat yang adil. Di sini fondasi pilar utama itu adalah dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Yang berikut itu adalah sumber-sumber hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada 2. Yang pertama itu sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Pasal 1945 itu sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia pada saat ini. Yang kedua adalah sumber hukum lain. Berbagai peraturan perundang-undangan di bawah ini, Undang-Undang 1945 masih atau Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah atau aturan-aturan ini mengatur sebagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Yang berikut adalah klasifikasi hukum publik versus privat. Di sini hukum publik itu adalah hukum publik mengatur hukum antara negara dan individu. Yang kedua adalah hukum privat. Di sini hukum privat mengatur hubungan antara badan hukum, seperti contohnya itu adalah hukum perdata yang mengatur atau ini tantangan dan kewajiban antara individu. Itu fokus utamanya itu pada kepentingan individu dan kebebasan berkontrak. Yang berikut itu adalah asas-asas hukum. Yang pertama adalah asas legislatif. Yang kedua adalah asas praduk tak bersalah. Yang ketiga adalah asas keadilan. Sistem peradilan di Indonesia, yang pertama itu adalah penyelidikan, yang kedua penuntut, yang ketiga pemutusan. Dan yang berikutnya itu penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Yang berikut adalah tantangan penegakan hukum di sini itu adalah, yang pertama itu adalah korupsi. Yang kedua adalah kurangnya SDS. Yang ketiga adalah infrastruktur. Baik, di sini Ibu, yang bab 9 adalah, di sini saya memberikan kesimpulan juga. Kesimpulan yang pertama itu masyarakat. Masyarakat harus aktif mengawas dalam pengadilan hukum. Yang kedua itu adalah pendidikan. Masyarakat harus mempunyai pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah melaporkan tindak pidana pada pelanggaran hukum kepada pihak berwajib. Yang keempat adalah putusan. Di sini menghormati dan mematuhi hukum yang sudah diputuskan atau yang sudah berlaku.